Habis itu dokternya nanyain, kamu jadi mau terbang nggak? Di situ aku bingung kan, hah? Kok nanyanya gini? Terus aku jawab lah emangnya bisa ya Pak? Kan setahu saya ya, kalau reaktif nggak bisa lanjut travel. Habis itu dokternya bilang, ya bisa, nanti saya ganti datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Berita hari ini guys adalah ada dokter nakal di area tes bebas COVID-19 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. So, buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan harap untuk waspada dan berhati-hati. Hal ini disampaikan oleh seseorang melalui akun Twitternya atas nama _Listong pada hari Sabtu 19 September 2020 kemarin. Dia mengatakan dirinya berani menulis hal itu di sosmed lantaran laporannya belum diproses hingga saat ini. Sebenarnya dari kemarin-kemarin mau bikin thread ini maju mundur takut kenapa-kenapa, tapi karena laporan aku belum ada yang diproses, jadi ya udah lapor ke netizen aja katanya. Dalam akun Twitternya ia menuliskan pemerasan dan pelecehan oleh dokter rapid test di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Ya guys, seorang oknum dokter berinisial EF yang bertugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta diduga melakukan pemerasan dan pelecehan kepada penumpang pesawat. Hal itu dilakukan saat sang penumpang yang hendak ke Nias, Sumatera Utara menjalani rapid test di Bandara Suta. Jadi ceritanya kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 13 September 2020 saat sang penumpang hendak ke Nias dari Jakarta. Dia melakukan rapid test di bandara karena belum sempat melakukan di hari sebelumnya. Karena penerbangannya jam 6 waktu Indonesia Barat, dia pun datang lebih awal ke bandara yakni pukul 4 WIB. Dia langsung melakukan rapid test di tempat resmi yang sudah disediakan oleh pihak Bandara Suta. Dia juga mengaku sebelumnya menjalani rapid test dan dirinya juga yakin hasilnya tak reaktif. Pasalnya dia baru pulang dari Western Australia 6 hari sebelumnya, sebab di sana kasusnya sudah tidak ada selama 6 bulan terakhir. Misal pun aku kena COVID di Jakarta, aku mikirnya nggak mungkin antibodi aku udah kebentuk dalam waktu 6 hari. Tapi setelah dipanggil masuk untuk mengambil hasil rapid test, dokternya bilang IgG aku reaktif. Aku bingung aja, hah? Kok bisa sih? Tapi ya udahlah katanya. Namun setelahnya hal mencengangkan terjadi. Sebab dokternya menanyakan masih mau terbang atau enggak, padahal kalau reaktif sudah pasti tidak akan bisa terbang. Habis itu dokternya nanyain, kamu jadi mau terbang enggak? Di situ aku bingung kan, hah? Kok nanyanya gini? Terus aku jawab lah emangnya bisa ya Pak? Kan setahu saya ya kalau reaktif nggak bisa lanjut travel. Habis itu dokternya bilang, ya bisa, nanti saya ganti datanya katanya. Ternyata guys, banyak juga ya di Indonesia oknum yang memanfaatkan masa pandemi ini untuk mencari keuntungan. Lanjut ke cerita ya guys. Dia mengatakan di situ kaget sih jujur, sama bingung juga, sampai akhirnya aku bilang ke dokternya, nggak usah juga, nggak apa-apa dok, saya takut nularin ke orang-orang di Nias. Jujur emang aku mikirnya gitu, karena setahu aku di Nias juga masih minim fasilitas kesehatannya. Kasihan juga orang-orang yang ada di sana. Tapi si dokternya malah terkesan maksa supaya dia bisa tetap terbang ke Nias.
Katanya, nggak apa-apa mbak, terbang aja. Mbak nggak apa-apa kok sebenarnya. Nggak bakal nularin ke orang-orang di sana. Kalau mau tetap berangkat, ini saya rapid lagi. Bayar saja 150.000 lagi buat tes ulangnya lanjutnya. Dokternya juga bilang nanti datanya mbaknya itu diganti dengan data yang bagus. Akhirnya si mbaknya ini mau menjalani rapid test lagi guys, dan akhirnya juga mendapatkan surat baru. Ya udahlah, setelah itu mbaknya pergi keluar dari tempat tes dan mau naik ke atas ke departure gate. Nah, pas masih di jalan, pas mau masuk ke gate, ternyata si dokternya itu masih mengejar mbaknya dan lalu mengajaknya untuk ngobrol di tempat yang sepi. Dan entah kenapa mbaknya ini mau aja diajak dan ngikut sama si dokter itu. Di situ dokternya bilang, "Mbak, saya kan sudah bantu mbak nih. Bisalah mbak kasih berapa? Saya juga sudah telepon sana sini. Bisalah mbak kasih." Di situ mbaknya langsung kaget guys. Terus karena mbaknya ini nggak mau ribet, akhirnya ditanyain lah langsung mintanya si dokter berapa. Terus si dokternya jawab, "Mbak maunya berapa? Misal saya sebut nominalnya, takut nggak cocok." Lalu mbaknya bilang 1 juta. Si dokternya ini menjawab lagi, "Tambahin dikit lagi ya mbak." Dan akhirnya karena mbaknya juga nggak mau ribet, akhirnya ditambahin menjadi 1.400.000 rupiah. Terus sebelum mbaknya ini transfer uangnya guys, si dokter ini bilang, "Jangan bilang ke yang lain ya mbak, takut yang lain nanti pada minta juga." Jadi katanya yang ngetes mbaknya ini ada 3 orang, 1 dokter, terus 2 orang lainnya mungkin adalah petugas lab. Karena si mbaknya ini nggak punya uang cash, akhirnya mbaknya transfer melalui m-banking, dan ini adalah bukti transferannya guys. Ternyata nggak selesai sampai di situ aja guys. Ini cerita lanjutan oleh mbaknya. Aku kira cuma selesai sampai di situ, ternyata enggak. Habis itu si dokter deketin aku, buka masker aku, nyoba untuk nyium mulut aku. Di situ aku bener-bener shock, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa diem, mau ngelawan aja nggak bisa, saking hancurnya diri aku di dalam. Aku bener-bener kaget dan nggak bisa ngapa-ngapain. Si dokter ini malah melanjutkan aksinya dengan meraba-raba aku. Perasaan aku hancur, bener-bener hancur, nangis sekeras-kerasnya dari dalam hati. Bahkan untuk teriak minta tolong aja nggak bisa, ucap mbaknya. Lanjut cerita mbaknya, ingin lari dan teriak minta tolong saja nggak bisa, cuma sanggup untuk menghindar dan pergi dengan alasan flight sebentar lagi akan boarding. Aku kira aku udah aman dan terbebas dari dokter itu, tapi ternyata dia ingin ikut sampai departure gate. Di situ si dokter masih ngikutin dia sampai departure gate. Di situ dokter masih ngikutin aku sampai departure gate. Aku cuma bisa diam mematung. Takut, hancur, sedih, semua perasaan jadi satu. Benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan untuk minta pertolongan, untuk menghindar atau melawan aja nggak bisa, tuturnya. Jadi dokternya ini terus mengikuti mbaknya guys hingga ke departure gate. Mungkin saja si dokternya itu takut kalau mbaknya macem-macem atau melaporkan kejadian hal tersebut ya guys. Dan setelah ditelusuri guys, ternyata oknum tersebut bukanlah dokter. Jadi dia hanya dokter gadungan gitu ya, yang memanfaatkan keadaan seperti ini untuk mencari keuntungan atau untuk menipu guys. So, buat teman-teman, apabila di Bandara Soekarno-Hatta mungkin ada oknum yang tidak bertanggung jawab, teman-teman jangan takut untuk melaporkan oknum tersebut ke pihak yang berwenang. Viralkan dengan sosmed ya guys, agar oknum tersebut bisa
bertindak tegas dan tidak ada lagi korban lainnya. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.